Assalamualaikum teman-teman. Sekarang kita waktunya menanam melon. Nah, kemarin kita sudah menyemai melon juga. Ini hasilnya. Melonnya ini umurnya juga sudah 14 hari, sudah waktunya kita tanam. Kita akan menanam di polybag. Di polybag kebetulan kita pakai planter bag juga. Planter bag 50 liter. 50 liter yang cukup untuk kita menanam 2 tanaman. Jadi teman-teman, kalau misalnya mau menanam melon di polybag bisa ngikutin tutorial ini dan ikutin mulai dari sekarang. Nanti setiap saat saya akan update terus apa saja perawatannya, kemudian apa saja yang kita kasih pupuknya, kemudian kita semprotnya apa saja. Tapi mudah-mudahan kita, karena kita ini cuma sedikit, kita nggak pakai semprot-semprot kimia ya, nanti ya kita pakai yang organik, nanti kita buat sendiri ya. Medianya kemarin kita sudah pakai, medianya sama tanah, kemudian arang sekam, dan juga, tapi ini kemarin kita pakai sekamnya nggak apa-apa, sekam. Kemudian pupuk organik kita sudah masukkan ke dalam planter bag, dan hari ini kita siap untuk ditanam. Jadi silakan dipilih teman-teman, media apa yang pas, yang bisa teman-teman dapatkan di rumah. Misalnya tidak ada pupuk organik, bisa menggunakan kompos. Kalau tanah kan rata-rata sama ya, tanah subur ya. Kalau misalnya tidak ada atau susah dengan arang sekam, pakai sekam biasa aja. Tapi kalau misalnya nggak ada, 2 saja juga nggak apa-apa, pupuk organik dengan tanah ya. Kemudian kita lubangin, kita lubangin 2 ya, karena kita ini agak dilurusin 2 karena kita mau nanam 2. Nanti mudah-mudahan buahnya gelantungan ya di sini. Kita nanti buahkan 1 saja, 1 pohon, kemudian supaya teman-teman mudah bisa menirupkan 1 buah 1 pohon. Jadi ini 1 planter bag ini nanti buahnya 2 karena tanamannya 2 ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa meniru di rumah ataupun di halaman rumah atau di belakang rumah. Yang penting ada sinar matahari ya, pagi atau sore, kalau bisa full. Ini mudah-mudahan nanti jadi, asal ngikutin semua yang kita tutorialkan di sini. Sedikit-sedikit diimprovisasi nggak masalah, tapi secara umum seperti ini, nanamnya seperti ini. Mudah kok, nggak susah teman-teman, karena kita belajar pertanian itu mudah, simple, tidak ada yang bikin susah ya teman-teman. Ini namanya tray semai ya, kita pakai tray semai ini biasa, pot tray sih namanya biasanya. Jadi bisa kita pakai ini supaya memudahkan semai yang banyak. Kalau misalnya teman-teman nggak ada tray semai ini, bisa memanfaatkan plastik-plastik kecil ataupun bekas dari telur, itu juga bisa. Besok kita akan praktekkan nyemai pakai wadah telur, itu bisa ternyata. Jadi kan yang ada biasanya di rumah itu nanti kita pakai itu. Tapi kalau misalnya ada ini, pakai ini nggak apa-apa. Harganya sih kalau dulu sih 10.000 sih, 10.000, tapi sekarang nggak tahu udah naik mungkin. Ini udah lama karena udah jelek seperti ini. Nah, tinggal dipencet di sininya gini. Kalau mau ngambil supaya tanahnya ini nggak pecah ya, ini dipencet di bawahnya sini. Nah seperti ini baru kita tarik. Nah kan tanahnya nggak pecah, jadi akarnya masih ngumpul, tanahnya nggak pecah. Ini nanti bagus untuk ditanam. Nah kita ambil lagi ya. Kemudian teman-teman, kalau misalnya kita nggak tahu umurnya melon berapa, jadi waktu nanam yang bagus ini daunnya 1 ini. Jadi ini kan daun lembaga 1, 2. Nah ini keluar daun sejatinya ini 1, ini sudah bisa ditanam. Pasnya ditanam seperti itu. Kalau misalnya lebih dari 1, 2 atau 3 ini lumayan kebesaran ya. Tapi kalau misalnya mau dihitung waktu itu 14 hari lah maksimal sudah bisa ditanam. Maksimal itu ya, jangan lebih dari 14 hari, jangan lebih dari 2 minggu. Karena kalau lebih dari 2 minggu nanti
umur melon ini kan paling cuma 60 hari. Jadi waktu dia besar, waktu dia nanti tumbuh di media aslinya ini akan susah. Nah, baru kita masukkan, kita tanam dan kita pencet seperti ini. Nah, ini simpel sih, tapi teman-teman kadang-kadang kan nggak ini, belum apa ya, karena belum pernah nanam ya. Tapi kalau sudah pernah nanam memang enak. Nah, ini juga sudah keluar satu, ini juga udah mau keluar. Jadi ini udah was-was. Kalau dua ini lebih baik satu daripada dua, tapi daripada daunnya 3 lebih baik 2. Jadi semakin kalau labu-labuan ini semakin kecil semakin bagus ditanam. Nah, ini di sini. Oke, seperti ini. Nah, ya teman-teman, biasanya kalau kita menyemai yang banyak dikeluhkan teman-teman nih seperti ini. Jadi dia mati seperti kena patah, kena ini namanya rebah kecambah atau rebah semai. Jadi dia di sini ini seperti busuk ya, atau busuk ya, busuk. Kemudian dia mati, atasnya mati ini seperti ini. Nah, ini biasanya disebabkan oleh jamur ataupun bakteri, ataupun biasanya karena kebanyakan air di persemaiannya itu terlalu basah. Jadi terkena ini jamur atau bakteri ini yang mengakibatkan rebah semai ini. Caranya supaya tidak seperti ini masih kena sih, karena kemarin hujan terus, kena hujan. Kita upayakan pakai media tanam yang steril ya untuk persemaian, bisa tanahnya steril, kemudian pakai arang sekam, kemudian kita pakai cendawan. Kalau misalnya kita punya trichoderma, kita pakai trichoderma dicampurkan, atau pupuk-pupuk organik EM4 itu juga bisa disiramkan airnya. Kemudian atau pakai trichoderma yang sudah jadi kayak fungisida Amfus, itu fungisida alami organik yang bisa dijual bebas. Nah, itu caranya. Nah, ini nggak kena ini, tapi nanti kalau misalnya basah terus bisa kena walaupun awalnya nggak kena. Ini tadinya juga nggak kena, tapi karena basah terus jadi bakteri sama jamurnya langsung berkembang biak. Ya gitu ya teman-teman ya. Ya teman-teman, sobat tani semua, kita sudah menanam melon. Ini kemarin kita ceritakan ini melon orange, melon orange. Nanti umurnya ini sekitar 65 hari, mudah-mudahan 65 hari ya. Kita akan bahas nanti step-stepnya bagaimana supaya melon ini buah dan berbuah yang menghasilkan lah ya. Satu pohon nanti satu buah saja untuk pembelajaran buat teman-teman.
Nanti kalau bisa ini bisa kita perluas lagi, misalnya nanam berapa polybag lagi. Tapi ini nanti step demi stepnya teman-teman bisa saksikan di playlist yang kita buat, playlist menanam melon di polybag, menanam melon di polybag. Karena di situ nanti kita akan update apa saja yang kita lakukan, perawatan apa saja yang kita berikan ke tanaman, misalnya pemupukan, pemangkasan yang penting, kemudian pengendalian hama dan penyakit itu juga penting. Jadi jangan kemana-mana ya teman-teman, terus ikutin updatean kami terus ikutin updatean kami supaya tidak ketinggalan dan supaya bisa. Nah gitu saja ya teman-teman, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Mudah-mudahan ini nanti sekitar seminggu lagi kita sudah aplikasi ya, atau 5 hari lagi lah nanti kita aplikasi. Biasanya sih aplikasi pupuk dan yang lainnya nanti kita update di situ. Sampai ketemu dan wassalamualaikum.